memperjelaskan kedudukan Basnas maupun pemerintahan daerah Kota Bukit Tinggi. Mungkin kawan-kawan karena Allah, marilah kita buka aksi kita hari ini dengan berserah diri kepada Allah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, mungkin rute kita hari ini adapun sifatnya hari ini acara kita itu pertama mungkin kita akan menyanyikan lagu mahasiswa. Mahasiswa yang akan meminta nanti Imawan Afif yang akan memimpin. Selanjutnya mungkin nanti kita minta orasi dari kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mungkin sekitar 3 atau 4 orang Pak. Karena memang tujuannya kita mengingat waktu berbuka puasa. Karena memang rencana tadi memang kita kumpul jam 2 kemudian startnya jam 4. Karena memang hari ini insya Allah Ikatan Muhammadiyah juga melanjutkan dengan berbagi di tempatnya di dekat UIN Bukit Tinggi. Jadi memang mungkin orasi berapa sengaja kita minta mungkin daripada yang bersangkutan yang kita harapkan bisa memberikan jawaban terhadap sifatnya kajian apakah itu yang sifatnya persepsi masyarakat Bukit Tinggi, apakah itu yang bersifat tudingan warga Bukit Tinggi, apakah itu yang bersifat sifatnya fitnahan kepada Basnas terjadi hari ini. Jadi kita mendapatkan kejelasan di sini. Semoga ini kita harapkan begitu pun media yang hadir bisa meliput aksi ini agar jelas kedudukan Basnas di Bukit Tinggi tetap bersifat untuk kepentingan umat dan senantiasa amanah dalam menjalankan tugas sebagai amanah umat. Mungkin yang pertama kita minta kepada Imawan Al-Fikri, kami persilakan dengan segala hormat. Salam cinta satu perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Bapak Ibu, ya, kita memang sedikit, tapi sedikit kita hari ini mewakili ataupun menantang di mana adanya kezoliman, kebatilan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Kita bisa bawa masa lebih daripada ini. Kita pernah bawa masa lebih, ya. Tapi Bapak dan Ibu, dalam hal ini, suara kecil ini yang kita bawa ke depan kantor Basnas pada hari ini adalah mewakili kita sebagai umat Islam. Ketika kita melihat kebatilan di depan mata kita tidak lawan, maka kita sama dengan orang-orang tersebut. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita hadir dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang selama ini selalu hadir di persoalan-persoalan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Bapak dan Ibu sekalian, ya, perhatikan. Hari ini kita datang ke sini ingin menanyakan apakah Basnas ini adalah milik umat ataupun kacung dan kaki tangannya pemerintahan daerah. Karena kita lihat ya kawan-kawan, ya, beras yang diberikan, ya, sumbangsi yang diberikan oleh Basnas, jelas kedudukannya, jelas peruntukannya hanyalah untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kendaraan politik, bukan untuk kepentingan politik. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, hadirnya kita di sini sebagai mahasiswa tetap membela, melawan jika ada kezaliman dan mempertahankan independensi dari kantor Basnas ini kawan-kawan. Menjaga integritas dari Badan Amil Zakat Nasional sehingga Basnas tidak lagi dijadikan alat komoditi untuk kepentingan politik. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan kepada kawan-kawan. Jika ada orang-orang di sini yang tidak terima dengan apa yang sampaikan, boleh kawan-kawan, ya, hari ini kita datang hanya murni melawan kezoliman yang jelas-jelas ada di depan mata kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Sumpah satu ikatan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Iya Bang. Jaya. Iya Bang. Jaya. Iya Bang. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cita, satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.
Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan, hadirnya kita ke sini ingin menuntut amanah yang telah diberikan kepada Basnas Bukit Tinggi. Karena dengan adanya provokasi-provokasi ataupun fitnah-fitnah yang ada, itu membuat keresahan di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu, menghilangkan keresahan itu dan juga menghilangkan fitnah yang ada bagi pemerintah yang ada di Bukit Tinggi, kita minta kejelasan oleh Basnas Bukit Tinggi. Karena amanah yang telah diberikan kepada Basnas Bukit Tinggi itu jelas amanah umat. Jelas di situ adalah zakat. Dan zakat di dalam Islam itu tidak untuk ditunggangi dan juga tidak untuk diperjualbelikan, apalagi dalam hal politik. Oleh karena itu, kami di sini, IMM Bukit Tinggi, berniat untuk mengembalikan amanah itu lagi. Dan kami ingin citra yang dibangun oleh Basnas Bukit Tinggi kembali baik lagi. Tidak ada lagi tudingan bagi Basnas Bukit Tinggi. Oleh karena itu, nantinya kita minta kesediaan dari Basnas Bukit Tinggi untuk menyampaikan hal yang benar dan hal yang jujur. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya itu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. IMM! Jaya. IMM! Jaya. IMM! Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya kebatilan dibiarkan saja. Maka ini kami ingin menjawab, mahasiswa masih ada di kota Bukit Tinggi untuk menjadi agent of control di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah umat masyarakat Bukit Tinggi. Yang kedua, siapa yang mempunyai inisiatif untuk pembuatan karung beras ataupun kemasan beras yang dibagikan ke masyarakat Bukit Tinggi? Karena memang kita ingin jawaban ini secara gamblang dan jelas, sehingga apapun tindakan lanjutan akan kami bawakan ini menjadi bahan kami untuk kedepannya sebagai muhasabah atau evaluasi kita untuk ke depan. Yang ketiga, dari manakah pendanaan bantuan sosial tersebut didapatkan? Itu yang kita butuh jawabannya. Karena menimbang Basnas merupakan bagian yang dimana itu merupakan umat masyarakat itu menitipkan ke sana, maka Basnas bertanggung jawab secara legalitas untuk menyalurkan bantuan tersebut. Yang keempat, apakah Basnas ini milik umat ataukah milik pribadi? Dalam tanda kurung itu Bapak Herman Safar selaku Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Itu yang kita inginkan. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana teknis penyaluran bantuan sosial tersebut terhadap umat di Bukit Tinggi atau masyarakat Bukit Tinggi? Karena sudah diketahui bantuan Basnas itu, kalaupun dia sifatnya zakat, kalau itu zakat fitri maka ada dua penerima, fakir dan miskin. Kalaupun dia zakat mal, maka 8 asnaf penerimanya. Kalaupun dia sifatnya infak, sedekah, ataupun sifatnya bantuan, maka itu ada kriteria, ada kategori yang berhak menerima bantuan tersebut. Apakah itu daripada pemerintahan ataupun dari lembaga badan amil zakat yang hari ini diamanai oleh umat. Mungkin itu Bapak Ibu 5 tuntutan kita. Memang kita harapkan kita mungkin perwakilan 4 orang ke dalam untuk meminta jawaban langsung. Yakni kita minta yang pertama itu ada Imawan Hafiz, selanjutnya ada Imawan Ridho, yang kedua lalu kita minta Imawan Rusdi, dan yang keempat kami sendiri. Dan mungkin kami berempat Pak yang ke dalam. Mungkin itu kita harapkan ini kami terbuka pertanyaannya. Nanti insya Allah apapun jawaban di dalam akan kita sampaikan. Dan mungkin terakhir Pak, agar ini sifatnya terbuka, tidak ada ketutupan. Mungkin yang hadir ada wartawan juga kita harapkan bisa mempersampaikan salam perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hadirnya kita di sini hari ini kawan-kawan bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab kawan-kawan. Ada
adanya isu di tengah-tengah yang beredar di tengah-tengah masyarakat hari ini yang perlu kita minta kejelasan dari sini kawan-kawan. Jadi jangan kawan-kawan namakan kita ini berjuang sia-sia hari ini. Walaupun kehadiran kita di sini hari ini sedikit, tapi ini melambangkan bahwasanya kezaliman, kebatilan yang ada akan terus tetap kita perjuangkan. Makanya di sini kita minta kejelasan dari Basnas Kota Bukit Tinggi. Bagaimana, apakah isu yang beredar di tengah masyarakat hari ini benar atau tidak? Kita minta hari ini kejelasan kawan-kawan. Makanya hari ini apa saja yang berhubungan dengan kezaliman kebatilan di Bukit Tinggi ini, diamnya kita terhadap kebatilan, bahwasanya itu adalah sebuah kebatilan kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Mungkin itu Bapak dan Ibu hari ini kami minta keterangan, penjelasan bagaimana, apakah yang sebenarnya terjadi kepada Basnas ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sesudah dengan sumpah setia ikatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! IMM! 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 Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, jagalah Allah. Mungkin karena kita niatnya di sini untuk meminta kejelasan, meminta sebuah jawaban terhadap kekisruhan mungkin telah terjadi Bapak Ibu. Karena memang kita lihat di media dari postingan-postingan para warga netizen baik itu Facebook, Instagram, di sana banyak mempertanyakan kemana arah Basnas hari ini. Jadi memang ini 5 poin yang akan kita harapkan terjawab di hari ini. Mungkin sebelum kita minta audiensi ke dalam, meminta jawaban langsung daripada pihak terkait, mungkin kami bacakan. Adapun 5 poin yang kita ingin minta kejelasan di siang ataupun sore menjelang berbuka ini, yakni yang pertama ialah kenapa ada foto dan nama Bapak Wali Kota kita, Herman Safar, atau dalam kurung Bang Wapo di kemasan bantuan sosial. Karena ini kita pandang menjadi faktor utama daripada kekisruhan terjadi di Bukit Tinggi. Karena banyak bertanya sama kita, kemana mahasiswa kok diam hal itu? Bang Wapo di kemasan bantuan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mempunyai inisiatif untuk pembuatan karung beras, maksud tadi kemasan tadi, yang dibagikan ke masyarakat Bukit Tinggi. Karena seperti kita ketahui Bunda, Basnas kan itu punya umat. Kenapa ada independensi seseorang untuk mempengaruhi itu? Apalagi kita ini menjelang, maaf, walaupun pilkada dekat Bunda. Artinya ada saja gorengan-gorengan wartawan, mungkin gorengan-gorengan media, gorengan-gorengan sehingga menjadi tersebar nanti buruk citra kita Bunda, selaku pemegang pemangku amanah umat. Itu Bunda. Nah, selanjutnya, dari manakah pendanaan bantuan sosial tersebut didapatkan? Karena memang ini juga ditanya, itu kan zakat kok bisa sembarang menerima? Begitu. Dan qadarullah terjadi bulan Ramadan. Karena zakat fitrah kan bulan Ramadan itu. Nah, itu dia. Qadarullah bulan Ramadan. Karena Ramadan maka fitrah kan fakir miskin. Sehingga dapat laporan ada memang mereka itu diberikan, ada yang mungkin motornya 3 di rumah, mendapatkan hal itu. Sehingga tidak boleh pikir miskin itu menggunakan itu. Ini makin kita bayar. Selanjutnya, keempat, apakah Basnas ini milik umat ataukah milik pribadi burung Herman Safar selaku Bapak Wali Kota? Itu yang keempat. Dan terakhir Bunda, kami harapkan ini dia paling penting karena itu memang amanah umat yang kita ketahui, itu amanah umat, bukan punya Basnas tapi amanah umat. Ada Basnas di sana. Bagaimana teknis penyaluran bantuan sosial tersebut terhadap umat di Bukit Tinggi? Karena kita ketahui Bunda, mungkin biasanya kami kalau misal punya data ini Bunda, kami seperti layak dibantu dan kita harapkan Bunda bisa membantu ini Bunda. Mungkin dari Basnas akan menyelidiki itu, akan menyaring itu. Apakah ini kriteria layak untuk disantuni? Apakah kriteria ini tidak layak sehingga Basnas memiliki hak veto untuk itu? Begitupun hari ini dengan Pemda Bukit Tinggi. Kalau misal punya data rakyat maka berhak kan diberikan ke Basnas, dijaring. Maksud saya adalah apakah
yang menerima bantuan tersebut telah sesuai kriteria yang Basnas inginkan, sehingga ini tidak ada kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Bukti kan ada kami dapati, kami kok nggak dapat. Itu yang kami dapati Bunda. Padahal dia suka. Itu memang ada sampai-sampai momen maaf. Lama ayo yang di Sinana, kami situ tidak dodo. Itu banyak di media sosial Bunda. Jadi kalau banyak di media sosial yang bersebar. Mungkin itu Bunda 5 poin yang kita harapkan bisa Bunda berikan jawaban menjelang waktu berbuka hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dari pertanyaan dari adik-adik mahasiswa tentang yang pertama tadi tentang bantuan daripada Basnas. Terkait tadi tentang foto Bapak Wali Kota. Jadi Bunda membahas dulu yang pertama dulu tentang bantuan Basnas. Kita itu dana dari Basnas, Bunda terang dulu, dana Basnas masuk ke rekening Basnas itu 98% itu zakat ASN, zakat profesi. Jadi kalaupun kita memberi bantuan ke masyarakat itu sesuai dengan syariah, itu asnaf 8. Jadi kita sinergi dengan pemerintah, dengan Pemko untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Adapun syarat daripada bantuan ke Basnas, yang pertama itu KTP, KK, rekomendasi lurah. Rekomendasi lurah itu ada tuh surat tidak mampu, SKTM. Itu sesuai dengan asnaf 8. Itu kita secara syariah nih, karena Basnas ini zakat. Ini zakat, bukan beda dengan Dinsos. Dinsos itu dinas sosial itu beda. Beda, bukan. Dinsos dinas sosial. Bantuan Dinsos itu datanya cukup DTKS. Kalau Basnas datanya 2, DTKS non DTKS. Kalau kita menyerahkan sesuai syariat, yaitu masuk dengan asnaf 8. Jadi kalau kita memberi bantuan kemarin beras itu sebanyak 3 kecamatan 24 kelurahan. Kita memberi bantuan 4.500 KK. Dan itu rata seluruh kelurahan dapat. Ide untuk masuk daripada bantuan ini karena itu dari sinergi kita dengan pemerintah, bahwa kita menghadapi krisis beras naik, cabai naik, segala naiklah, sembako naik. Jadi menjelang Ramadan ini kita bagilah bantuan ke masyarakat kita supaya masyarakat kita bergembira menghadapi bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jadi kenapa itu kata adik ya? Ini tahun 2022 nih kita binaan Basnas. Jadi foto beliau itu kan beliau sebagai kepala daerah itu kan sebagai beliau perhatian beliau terkuat kepada Basnas dan pengelolaan zakat. Jadi ada foto beliau itu udah mau ke semua SKPD ini. Karena kita sinergi dengan Pemko. Ini dalam 2021 dan 2022 nih. Ini ada lagi nih Kofirman. Ini ya. Kofirman ini kita bantu di sepeda nih. Sepeda ada. Nih kita bantu sepeda nih. Ada. Jadi bukan ini aja. Ini mungkin masuk politik tadi kan. Jadi digoreng-goreng orang kan. Ini kalau nggak percaya nih data, ada foto kita ada nih semua. Kita ada nih bagian apa kita ada nih. Ini tahun 2021 2022 naiknya ibu nih. Ada nih pindahan Basnas nih di Jam Gadang itu untuk berkuah kita bantu modal untuk masyarakat kita kan. Ini masyarakat kita udah ada ini Muzaki nih. Udah terbantu nih anaknya kuliah sekolah udah terbantu dengan ini dengan usahanya. Ini bapak ini menjual kopi itu kan ada nih. Jadi setiap kita turun ke lapangan nih ada nih. Jadi kalau ini mungkin tahun-tahun politik bisa jadi mungkin digoreng-goreng. Kalau kita Basnas insya Allah lah, kalau kita Basnas kalau ada bilang penyelewengan, alhamdulillah kita tidak ada penyelewengan di sini. Karena kita memberikan kepada masyarakat ini betul-betul masuk asnaf 8. Memang yang susah kita bantu, yang darurat segalanya kita bantu nih. Jadi kita
langsung terjun ke lapangan. Ada apa lagi nih gini kalau kita katakan nih edaran wali kota untuk 2,5% nih, edaran wali kota untuk berzakat 2,5% untuk pemotong daripada ASN. Nih ada cukup kita. Kalau data kita cukup semua kan? Gak ada yang lain? Oke Bunda, Ya. mungkin yang ini Bunda, perihal ide Bunda, ini tuh inisiatif itu mungkin dari penjelas Bunda, itu inisiatif siapa Bunda, itu mungkin harus diperjelas Bunda inisiatif Bunda, itu memang itu kita dibutuhkan, memang inisiatif itu kita butuhkan, misal ini emang inisiatif Basnas. Iya memang misalnya. kita kan udah rapat. Kalau kita kan inisiatif Basnas sudah sejak lama itu, memang bukan tahun ini aja kan tadi lihat tadi nih. Kalau mungkin boleh silahkan sama nih penyaluran ibu nih, bunda nih. Ada nih foto Basnas sudah semua. Setiap penyaluran ada masyarakat kita foto satu-satu tuh. Nih baik di sini ataupun di lapangan kita foto satu-satu. Ada. Jadi ada yang mahasiswa yang tahu nanti bilang sama Abang Sadikin, beliau bagi penyaluran cukup foto kita nih. Setiap masyarakat kita dibantu semua yang sesuai dengan asal 8. Nah, kalau nggak sesuai kan kita bantu. Nah, itulah yang di Basnas. Jadi mungkin ada dari fitnah Basnas gini gitu kan udah bilang sekarang kan. Nah, jadi bisa konfirmasi gimana sebenarnya Basnas ini. Adapun kita ini bukan di Sos. Jadi sini kita Badan Amil Zakat Nasional. Ini kita adalah lembaga resmi untuk pengumpulan data untuk penyerahan kepada masyarakat. Kan? Jadi kalau di Sos itu dinas sosial. Ya. Oke Bunda, yang keempat sebelum poin Keadaan masyarakatnya. Oke Bunda, mungkin sebelum yang ketiga Bunda ya, berarti itu merupakan zakat profesi. Zakat ya, zakat profesi, zakat yang masuk ke Basnas. Yang ke profesi Bunda kan? Iya. Karena emang ketika bicara zakat profesi, maksud tanya saya gini, zakat profesi itu apakah itu sudah memang direncanakan dari memang sifatnya dari awal sehingga dikumpulkan dapat tuh kalkulasi dana segitu? Karena memang yang kalau kita maaf kan yang tadi dapat laporan apakah 4.500 atau 5.000 bantuan yang diberikan kepada warga Bukit Tinggi, sehingga paling tidak kan itu angka itu kan di angka sampai itu pendapatan Basnas per bulan tuh, artinya hanya berkurang 30% sedikit daripada pendapatan Basnas per bulan angka yang dikeluarkan uang itu. Nah ini mungkin bisa Bunda dijawab Bunda dari jawaban tadi kan emang sehingga ini agar ini ke media merekam ini tidak jelas. Mungkin kita memberikan bantuan ke masyarakat ini kan sudah bilang tadi kan kita rutin nih tiap tahun nih program kita ini namanya kita program Bukit Tinggi. Nah, jadi kita rutin tiap tahun walaupun kita mengasihi masyarakat kita sebanyak dana kita yang terkumpul. Nah, kita kan nggak boleh memendam dana zakat. Kita akan beri bantuan seluruh masyarakat kita. Nah, dengan sebanyak dana yang terkumpul pada bulan kemarin. Itu. Bulan kemarin. Ya, bulan kemarin untuk bulan yang ini belum masuk nih. Kita kan per bulan tuh melihat dana masuk kan. Mungkin lanjut Bunda. Mungkin persoalan tadi Bunda yang termasuk kita juga butuh inisiatif itu kan. Iya. Nah, inisiatif itu kita juga butuh jawaban itu. Nah, inisiatif siapa sih pembuatan sampel itu? Izin Bunda. Jadi itu kan tadi penjabaran yang Bunda sampaikan adalah regulasi. Jadi memang sinergi antara Basnas dengan pemerintah jelas sinerginya adalah data. Ya kan tidak ada yang lain. Sinergi antara pemerintah dengan Basnas jelas data. Tapi saya belum menemukan jawaban kenapa harus ada foto salah seorang kepala daerah di situ. Kenapa harus ada fotonya seperti ini kan menjadi sehingga masyarakat yang menerima ini bukan masalah berasnya, tapi masalah kenapa harus ada fotonya di situ. Gitu. Apakah ini sengaja atau ada instruksi atau bagaimana atau inisiatif siapa aja itu kan dari ketua tadi. Kita bilang tadi kan kalau foto beliau itu beliau sebagai kepala daerah resmi. Beliau bukan mencaleg, beliau kepala daerah sudah mewakili SKPD yang lain. Soalnya kan udah bilang bahwa ini bukan tahun ini aja, tahun sebelumnya udah ada. Nah, ada tahun sebelumnya. Kalau memang tahun sebelumnya sudah ada,
apakah tahun-tahun sebelumnya sudah ada foto beliau? Sudah ada. Jadi karena mungkin ini kita jangan sampai terjadi adanya konflik di masyarakat, karena memang November nanti kita akan menghadapi pilkada. Ya. Jadi kan ketika nanti ini jadikan, apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang datanya jelas dari tahun-tahun sebelumnya udah ada foto beliau, karena ini baru naik. Kalau memang foto beliau sudah ada sejak 4 tahun yang lalu ketika beliau menjabat, otomatis isunya tidak naik sekarang. Tapi karena foto itu baru muncul sekarang, ya ini kan menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Apakah ini ada instruksi ataupun apapun lah bentuknya. Jadi ini yang harus kita konkret jelaskan gitu. Memang kalau memang karena akan menjadi bol-bolan di masyarakat, ini menjadi sebuah kepentingan dari salah seseorang, ya kan, untuk sebentar lagi, karena November nanti akan ada pilkada, orang akan melihat ini menjadi sebuah persoalan gitu kalau saya lihat, Bunda. Tapi kalau memang ini sudah jelas ada bukti fisiknya sejak tahun berapa beliau mulai menjabat, sudah 4 kali misalnya dibagikan, dan setiap pembagian ada foto beliau, mungkin ini bisa menjadi salah satu program gitu kan, mungkin itu sengaja. Tapi kalau momennya cuma tahun ini dan ini adalah tahun terakhir, ini kan jadi tanda tanya kalau menurut saya. Itu beliau, ada foto beliau itu mewakili segala SKPD di sana. Karena foto beliau ini bukan hari ini aja. Beliau, kita sinergi pemerintah semenjak beliau di-SK-kan sebagai wali kota. Tahun-tahun sebelumnya, kalau nggak salah beliau di-SK-kan 2021 sampai sekarang, kita terus bersama Pemko sinergi dengan Dinsos turun ke lapangan untuk membantu masyarakat di 24 kelurahan. Data kita valid dari kelurahan, karena data yang punya DTKS adalah kelurahan, itu resmi itu dari pemerintahan. Data kita. Kalaupun ada misalnya orang bilang dibantu orang berada, misalnya itu mungkin itu biasa tuh kicauan dari masyarakat, mungkin karena masyarakat kita mungkin ingin dibantu segalanya. Pokoknya kita masyarakat Bukit Tinggi ini pada umumnya dapat bantuan dari Basnas. Alhamdulillah Basnas kita ada terus uang untuk bantu masyarakat kita. Terkumpul tiap bulan dibantu, terkumpul tiap bulan dibantu. Untuk dana Basnas itu masuk paling 150-170 per bulan sampai TPP itu sampai itu 300 juta. Jadi ini 98% itu dari zakat SN. Itu Ibu garis bawahi. Adapun kita terus sinergi daripada pemerintah kota, karena perhatian kepala daerah kita untuk pengelolaan zakat ke Basnas nomor 1. Kemarin kita dapat Basnas Award dari Basnas Pusat bahwa wali kota terbaik seluruh Indonesia dapat kepala daerah kita, karena beliau perhatian kepada Basnas nomor 1. Contoh aja, bahwa Basnas satu-satunya di Sumatera Barat yang dapat hibah 1,5 adalah Basnas Bukit Tinggi. Adapun yang lain tidak sebanyak itu. Perhatian kepada Basnas itu yang 1. Sekarang insya Allah dapat 1,3 untuk hibah itu ke Basnas. Di situ ada penyaluran untuk masyarakat. Ada penyaluran untuk masyarakat yang kurang mampu, parkir, mungkin dibantu untuk nanti berupa sembako. Nah, itu berupa nanti kita berikan mungkin bulan 5 atau bulan 4 lah. Itu dari hibah. Jadi adapun terkait dari berita-berita lain tentang Basnas, itu insya Allah kami Ibu nih Bunda nih di Basnas. Bunda di Basnas 3 pimpinan. Bunda ketua, ada 2 lagi, kebetulan beliau ada rapat sampai sore nggak bisa hadir. Dan Bunda ada 5 pelaksana membantu untuk di Basnas. Jadi kita ini kerja nih ke lapangan terus. Adapun kita survei ke lapangan terus tuh, kita memantau apakah masyarakat ini dibantu bisa dibantu apa enggak. Kita koordinasi sama kelurahan, karena data yang valid dari kelurahan. Kelurahan adalah badan legislatif. Jadi memang kita harapkan dari Basnas sendiri membuat pernyataan, mungkin nanti bisa direkam oleh media kita. Pertanyaan yang keempat, apakah Basnas ini milik umat ataukah milik pribadi salah satu Herman Safar selaku Bapak Wali Kota Bukit Tinggi? Karena memang hari ini banyak goreng-gorengan tuh Bunda. Iya. Kok Basnas ditunggangi? Makanya hadir kami ke sini tetap sebagai agent kontrol. Bunda. Emang kalau bisa ini menjadi langkah awal sehingga kita saling bahu membahu, saling bertahun. Yang kita harapkan memang kami
diharapkan menjadi bagian kepemudaan Pemuda Bukit Tinggi yang masih peduli terhadap gorengan fitnah kepada Basnas, fitnah kepada pimpinan Kota Bukit Tinggi, itu kita harapkan Bunda. Memang itu bisa Bunda, kalau bisa di video yang ini Bunda, di rekaman ini juga Bunda mungkin bisa menjelaskan mungkin termasuk tadi yang sifatnya Mas lihat foto tadi sehingga langsung Bunda tidak foto masuk hal inisiatif tadi Bunda, termasuk asal bantuan dari mana Bunda. Jadi mas termasuk ini batas ini penjelas Bunda, milik siapa Mas? Milik umat ataukah milik independensi orang pribadi ataukah milik yang sifatnya yang menjabat. Walaupun secara ini ada pertanggungjawaban kita ke pemerintah daerah. Gitu kan itu Bunda. Dan tadi termasuk Bunda bagaimana teknis penyaluran terbuka itu. Mungkin ini boleh Dari nama tadi yang Mas Bunda kan. Iya. Mungkin Bunda boleh Ulang lagi. biar di Kan udah tadi kan? Kirim ke bawah. Nah, ulang lagi biar ya. jelas Bunda. Ya. Kalau teknik penyaluran Dari awal tadi dari ya, teknik Oke, penyaluran baru begini. kita udah bilang tadi, teknik penyaluran kita untuk syarat di Basnas ini ada KTP, KK, rekomendasi lurah, KTM, sudah tidak mampu. Itu ada nanti kita ke survei ke lapangan. Apakah orang ini layak dibantu apa tidak? Itu dibantu. Nah, jadi masalah di Basnas ini kan ada nih datanya DPKS atau non DPKS. Ini datanya kita minta nih ke kelurahan. Karena yang punya data kelurahan yang penitnya. Nah, jadi setiap kita penyaluran itulah tujuannya ada rekomendasi lurah tuh masuk ke Basnas kita. Tapi kita juga survei ke lapangan. Nah, survei ke lapangan apakah ini masyarakat layak dibantu atau tidak. Nah, jadi untuk penentuan memang kita Basnas yang menentukan apakah masyarakat ini dibantu atau tidak. Ya, boleh tambahkan ya. Boleh. Tambah nih dari penyaluran nih Bang sedikitnya. Masalah teknik penyaluran Bang. Zakat Bang ya. Yang pertama itu perlu kita kasih tahu, zakat kita salurkan insyaallah sesuai aturan lapang. Jadi sebelum mustahik datang kemari, tentu mustahik itu bertanya, Pak, saya mengajukan permohonan biaya hidup contoh. Kalau seandainya mustahik itu butuh biaya hidup, kita jelaskan di depan ada Bang. Bisa tengok syarat SOP kita, ketentuan ada beberapa syarat yang bisa dicukupi. Yang paling terpenting itu apa? Yang pertama, kita jelaskan kepada mereka, ibu atau bapak, itu mencukupi administrasi terlebih dahulu. Kita dari Basnas tidak akan pernah mengeluarkan uang sepeser pun kali ini milik umat. Tentu dalam administrasi kita keluarkan. Jadi bisa kita keluarkan walaupun seperti apa pengeluarannya harus jelas. Surat menyuratnya dulu. Nah, bapak ibu masukkan dulu surat berkas ke Pak. Apa tuh Pak? Kita jalan di depan. Kalau contoh biaya hidup Pak, salah satunya KTP KK atau kopinya. Yang kedua, kita minta surat keterangan di kelurahan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya ibu ini masuk di TKS, itu dalam ketentuan keluarga SKT yang dikeluarkan dia. Kalau seandainya ibu ini tidak masuk di TKS, tentu surat penghasilan dikeluarkan kelurahan. Artinya surat pernyataan dikeluarkan kelurahan itu bahasanya sudah bertanda mustahik ini betul-betul sesuai asnaf. Nah, kalau sudah cukup syaratnya Bang, syarat berkas yang dicukupi mustahik itu kita terima terlebih dahulu. Setelah itu nanti berkas itu diterima dan diajukan ke pimpinan. Nanti pimpinan akan mengkonfirmasi kalau seandainya asnaf inilah sesuai asnaf 8, biasa pimpinan survei dulu kata ke lapangan, kita survei ke lapangan. Biasa kita lampirkan foto rumah biasanya Pak. Sesuai keadaan foto rumah, dalam foto rumah macam-macam kita foto lah. Maksudnya kita lapor ke pimpinan balik. Berarti baru ada putusan pimpinan. Terus setelah diputuskan pimpinan berapa nanti besar biaya yang dikeluarkan atau dicairkan, tentu dipanggil di telepon misalnya itu. Kalau sekarang insya Allah untuk tahun ini kita zakat nggak sampai katanya gitu Pak. Jadi daripada banyak fitnah ini kata pimpinan sedikit cukup penyaluran di kantor saja. Kita panggil, kita telepon. Itu maka setiap permohonan dimasukkan ke Basnas, tolong lampirkan nomor aktif, nomor WA atau teleponnya. Kita telepon Bang biasanya. Datang kita foto, insya Allah itu berkas di belakang kita ada tuh Bang, buktinya. Kita foto setiap apa kita foto tuh. Mustahil kita serahkan, bahkan sekarang uangnya bukan kita tutup, enggak, kita buka amplopnya. Jangan ditutup, jangan segel. Bu, ini pitinya jangan sampai hilang ya Bu, ya, pitinya dalam Bang. Kita minta kita sisa dulu kita lengkapkan. Kalau lengkap administrasi sudah menyuratnya kita tidak akan keluarkan. Karena mengenai kepentingan umat, pertanggungjawaban kita ke Allah juga, pertanggungjawaban kita secara administrasi. Itu metode teknik penyaluran. Oke Bang, izinan betul.
Mungkin ada lagi satu pertanyaan Ibu. Jadi mungkin karena itu yang pertama itu adalah inisiatif dari Basnas untuk pemasangan foto tadi. Yang kedua, biaya pembuatan ataupun ini kan plastik ini kan ada modalnya. Ya, ini plastik ini kan ada modalnya. Ini modalnya dari mana? Jadi ini akan bertanya, apakah dari dana pribadi Bapak Wali Kota? Yang pertama, apakah ya masih tanda tanya. Yang kedua, apakah dari dana APBD kah? Yang ketiga, apakah memang dari zakat profesi tadi disisihkan untuk pembuatan plastik ataupun karung dari beras tadi? Karena ini kan ada modalnya gitu ya, ada fotonya, ada printing, ada dan sebagainya, dan itu membutuhkan biaya. Kalau tadi 2000 saja per karung itu udah berapa besar uang yang terpakaikan gitu. Mungkin itu. Kalau masalah ya, kita beli beras misalnya 170 udah masuk situ bersih plastiknya semua. Tidak ada lagi beras bersih. Kita beli misalnya beras 170.000 dari situ semua ke toko beras itu. Lagi pula yang kita tempat beli beras itu mesti kita yang berzakat ke Basnas. Artinya memang dari pas langsung. Iya, betul. Ya, kita beli beras sekian, langsung harga sekian dengan beras udah masuk plastik itu semua. Jadi sama yang penjual itu ada masuk semuanya. Tapi memang nggak ada campur tangan. Nggak ada campur. Tidak, ini memang kita kan murni ini memberikan bantuan dari Basnas ke masyarakat. Nah, kalau masalah APBD itu lain. Ini kan masalah ini kan. Zakat ini kita murni. Jadi sebanyak itu barangnya kita beli ke penjual, seharga itu udah masuk semuanya karungnya, nggak dihitung lagi. Beras sekian udah bersih itu. Baik, mungkin yang ini mungkin udah pernyataan terakhir udah tentang batas milik umat atau milik Mas Safar. Karena ini mungkin inilah Ini semudah. dijawab dari sama Bang. Maksud kami ini, bikinnya. ini apakah maksudnya milik umat? Maksudnya ini untuk pernyataan itu mudah. Sehingga, jadi emang ini yang digoreng orang mudah. Iya. Nah, ini yang digoreng itu. Nah, ini bukan milik Bapak pribadi, Bapak Mas Safar. Karena kan di situ yang terlibat. Nah, mungkin. Iya. Tadi kan dibilang sama Bang Bikin. Ibu tuh bisa bilang lagi lah. Nah, izin Bu. Jadi kan demi menghindari fitnah dan juga lain-lainnya itu Bu. Jadi kan kita kesini itu mencari yang namanya kebenaran, bukan pembenaran kan Bu. Nah, jadi kita minta dari Ibu gitu langsung menyampaikan bahwasanya memang Basnas ini milik umat dan pembuatan itu tadi itu memang itu inisiatif dari Basnas sendiri. Iya. Biar nanti di masyarakat clear semuanya dan kami datang ke sini pun tidak sia-sia. Iya. Ya kalau Basnas ini kan Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Kita ini adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Ibu di sini komisioner bertiga itu dia ibu dari wali kota. Jadi kalau bilang tadi Basnas memang Basnas milik umat. Jadi kita Basnas ini kan sudah bilang tadi ada sinergi kita dengan Pemko. Jadi pertanggungjawaban kita memang untuk umat kepada Allah dan kepada manusia sudah jelaskan. Jadi kalau mungkin ada simpati dari masyarakat ini itu data jawab tadi kan bahwa kita murni memberikan bantuan ke masyarakat. Data untuk 24 kelurahan. Tidak ada kita pilih-pilih. Murni, datanya real. Datanya bisa dilihat nanti apa aja syarat-syarat yang masuk ke Basnas. Apalagi kita di sini kalau untuk yang darurat kita langsung tuh yang sakit misalnya dari masyarakat, Bu. Kami Bu PJS nggak ada. Nih, PJS nggak ada. Gimana nih? Ini operasi jantung, pasang ring jantung. Pasang ring jantung itu 150 juta. Sementara ini dia mustahik kita nih, mustahik yang masuk fakir miskin. Jadi bilang sama ibu kan, gimana caranya Bu? Ibu telepon dinsaf, kepala dinsaf. Nih Pak, gimana caranya? Ada mustahik kita nih yang perlu bantuan. Oh gini Bu, masukkanlah dia ke rumah sakit dulu. Datanya nanti udah masuk, kirim ke saya. Nanti kita bantu dari PJS-nya nggak bayar. Itu UAC namanya. Itulah sinergi kita dengan Pemko. Apalagi nih, ada bantuan Bu, sakit, tidak ada PJS kita, telepon Dinsos, tolong Dinsos keluarin bantu untuk PJS-nya diaktifkan. Itulah kita sinergi dengan
segala instansi yang ada di tinggi ini. Jadi itu sinergi kita dengan Pemko nanti. Sekaligus ya sinergi kita dengan pemerintah. Oke. Ya. Mungkin itu Bunda, mungkin kami ucapkan subhanallah kepada Bunda, dan mungkin semua kajian Bunda itu pun kami juga terus mengamati, kami akan juga menjadi landasan kami juga sama-sama kita. Iya. Bunda tambah lagi ya. Mungkin mungkin kita luput nih sebenarnya. Kenapa kepala daerah? Kepala daerah kalau kita kaji secara secara, beliau itu adalah Amirul Mukminin. Beliau itu Amirul Basnas nih yang sebenarnya. Karena beliau nih banyak tugas, dibentuklah pengurus-pengurus Basnas yang untuk menjalankan di Basnas. Kalau kita kaji, beliau adalah Amirul Mukminin, adalah Amirul Basnas yang sesungguhnya. Itu Baik, itu Bunda. Mungkin ucapkan terima kasih Bunda, dan insya Allah pun ini apa yang Bunda sampaikan tetap menjadi sebagai hasil kajian hari ini. Dan kawan-kawan juga ini menjadi, mungkin kalau ada yang kajian untuk lanjutan, semoga ini menjadi bendungan untuk membatasi hal yang sifatnya maaf Bunda, karena memang ada yang kita dengarkan sampai ada bahasa maaf Pak, ini akan dipolisikan maaf Pak. Itu sampai ke telinga kita. Itu ini kekhawatiran, karena kan yang ada kan menjadi citra kita warga Bukit, walaupun aslinya saya tidak warga Bukit Tinggi Bunda. KTP saya masih KTP Medan. Nah itu Bunda. Jadi memang tapi saya sudah menjadi bagian Semando orang Minang Bunda. Tentu kita tidak ingin citra Minangkabau tersiarkan keluar yang seharusnya menjadi citra peninggalan yang luar biasa, tapi kok masalah ada